sehari-hari ya. Seringkali seorang ibu hamil itu kalau dia misalnya hamil lewat waktu itu kecemasannya sangat luar biasa. Ya karena apa ya? Karena saatnya lahir bayi itu hingga waktunya saat perkiraan lahirnya belum juga lahir. Nah ini yang membuat kecemasan pada seorang ibu hamil tersebut ya. Apalagi misalnya seorang ibu hamil sudah hamil lewat waktu, kemudian ada keluhan-keluhan lain ya, seperti misalnya gerak anaknya mulai berkurang dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut. Pasti mereka akan merasakan kecemasan, kekhawatiran yang luar biasa. Apa yang kita sebut dengan hamil lewat waktu? Itu suatu keadaan ya, di mana usia kehamilan itu melebihi dari 42 minggu atau 294 hari kalau kita hitung dari hari pertama dari menstruasi terakhir yang dialami oleh seorang ibu tersebut. Jadi kalau sudah dia melewati 42 minggu ya, nah barulah kita sebut dengan hamil lewat waktu ya, atau kehamilan lewat waktu. Seringkali kita sebut dengan kehamilan serotinus ya. Adapun faktor risiko dari terjadinya kehamilan lewat waktu atau postpartum tersebut bisa dari karena memang seorang ibu hamil itu adalah hamil pertama kali ya, atau kita sebut dengan primigravida, atau yang melahirkan pertama kali ya, atau primiparitas. Nah dalam keadaan seperti ini ada juga bisa terjadi di mana kehamilan itu melewati waktu yang sesuai atau yang batas atau perkiraan hari lahirnya ya, hari perkiraan lahirnya. Jadi itu yang bisa terjadi pada seorang primigravida ya, pada hamil pertama kali. Yang kedua, dia seorang ibu hamil ini mungkin hamil yang kedua, ketiga dan seterusnya, tapi sudah pernah mengalami juga hamil lewat waktu sebelumnya. Jadi ada faktor risiko, dia ada riwayat postpartum atau hamil lewat waktu yang sebelumnya. Nah kemudian pada keadaan ada kelainan pada bayi ya, misalnya bayi yang kita sebut dengan anencephalus atau anencephaly, di mana kepala bayi itu tidak ada tempurung kepalanya ya. Jadi di situ tidak akan ada penekanan ya pada jalan lahir, karena kalau kita lihat bayi itu tidak ada catatan, artinya kepalanya normal dari anatomisnya normal, mungkin akan ada menimbulkan penekanan pada bagian bawah rahim sehingga akan menimbulkan kontraksi dari rahimnya, bisa menekan dia sampai karena ada faktor hormon yang berperan di situ. Nah kemudian pada keadaan ada juga yang mengatakan bahwa ada faktor genetik di sana. Jadi seseorang ibu hamil yang sudah pernah mengalami atau ada riwayat kehamilan lewat waktu sebelumnya, dia kecenderungannya ada hamil lewat waktu sesudahnya atau yang berikutnya, kehamilan berikutnya. Nah itu pada keadaan-keadaan yang menyebabkan bisa terjadinya hamil lewat waktu atau postpartum tersebut. Nah ada beberapa juga yang mengatakan bayi laki-laki katanya lebih sering ya, sering terjadi hamil lewat waktu atau kehamilan postpartum tersebut. Ini beberapa kondisi atau keadaan sebagai faktor risiko kenapa seorang ibu hamil itu melewati batas waktu dari HPL-nya ya, hari perkiraan lahirnya. Nah ini menjadi perhatian kita, sehingga untuk menentukan hamil lewat waktu ini sangatlah penting mengetahui ya kapan hari pertama haid terakhir seorang ibu hamil tersebut. Ini yang perlu diingat pasti, karena itu akan menentukan kapan kita sebut hamil lewat waktu. Nah, bagaimana kita menegakkan atau menentukan hamil ini disebut hamil lewat waktu atau postpartum ya. Jadi berapa kondisi yang memang harus kita lakukan, kita eksplorasi lebih jauh dari seorang ibu hamil tersebut. Kalau misalnya dia mengingat pasti hari pertama haid terakhir, nah itulah yang paling baik atau akurasinya akan lebih tepat untuk menentukan umur kehamilan dan perkiraan lahir dari bayi tersebut ya. Nah kedua, kalau dia seorang ibu hamil itu tidak bisa dengan jelas mengingat menstruasi terakhirnya ya, hari pertama menstruasi terakhir, mungkin dia ragu-ragu atau lupa dan sebagainya, atau misalnya haidnya pola haidnya tidak teratur, itu kita bisa lakukan untuk menegakkan umur kehamilan lebih awal. Kalau seorang ibu hamil itu lebih baik melakukan pemeriksaan penunjang USG itu sebelum umur kehamilan 12 minggu ya. Ini sangat-sangat menentukan akurasi dari umur kehamilan tersebut. Nah kemudian dari USG tersebut akan diketahui berapa umur kehamilan pada saat itu dan perkiraan lahir yang bisa ditentukan lebih awal. Nah itulah yang nanti akan menentukan kapan kita sebut kehamilan tersebut hamil lewat waktu atau postpartum. Nah sudah tentu seperti tadi ya, berdasarkan hari pertama menstruasi terakhirnya, yang kedua bisa dari USG yang pertama kali dilakukan ya, kemudian kalau ketiga yang bisa kita lihat tadi untuk menentukan umur kehamilan dari umur berapa bulan gerak anak pertama kali yang dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut. Nah umumnya gerakan bayi pertama kali dirasakan oleh ibu hamil tersebut umumnya sekitar umur kehamilan 18 minggu.
Jadi kalau dia bisa mengingat kapan gerak pertama yang dirasakan, kita akan bisa menentukan umur kehamilan ya, dan menyesuaikan nanti dengan USG, dengan perkiraan hari pertama menstruasi terakhirnya untuk menentukan kapan perkiraan lahir atau HPL dari bayi tersebut. Nah itu akan menentukan dia apakah hamilnya itu lewat waktu atau kita sebut dengan kehamilan postpartum atau kehamilan serotinus. Itu yang paling penting yang perlu diketahui lebih awal tentang umur kehamilan. Nah apa yang perlu kita perhatikan atau lakukan kalau kita menduga seorang ibu hamil kadang-kala dia tidak ingat menstruasi terakhir, hari pertama menstruasi terakhir, tidak pernah melakukan USG pada kehamilan tersebut. Nah ini yang perlu kita lakukan. Nah untuk melihat atau mengantisipasi kemungkinan atau risiko dari kehamilan lewat waktu ini baik pada ibu maupun pada janin, nah sudah tentu kita harus memastikan lebih awal umur kehamilannya ya, dengan pemeriksaan USG seperti tadi ya. Kemudian yang kita lihat juga adalah apakah kehamilan lewat waktu ini berpengaruh enggak kepada keadaan bayi atau keadaan janin di dalam ya. Misalnya dari air ketuban, kita harus melihat apakah produksi air ketubannya sudah mulai berkurang, dilihat kekeruhan air ketuban tersebut, dilihat dari USG Doppler namanya untuk melihat fungsi plasenta ya, apakah sudah terjadi penurunan fungsi plasenta apa belum. Kemudian kalau ini masih bisa, artinya hasil pemeriksaan kita masih bagus, nah kemudian kita akan bisa evaluasi apakah kehamilan ini masih bisa ditunggu atau memang harus kita lahirkan lebih awal mengingat kondisi bayi di dalam ya. Jadi di samping itu juga yang penting juga menjadi pemikiran atau menjadi kewaspadaan seorang ibu hamil tersebut adalah melihat ibu itu harus mampu melihat atau mengetahui gimana gerak bayinya tersebut. Nah umumnya gerakan bayi itu aktivitasnya akan tetap baik. Nah dalam keadaan misalnya sudah mulai terjadi penurunan air ketuban ya, fungsi plasenta akan semakin menurun. Nah seorang ibu hamil itu akan bisa merasakan gerak anaknya mulai menurun, dia rasakan. Nah ini yang menjadi perhatian ibu-ibu yang kemungkinan ya merasakan ini sudah lewat waktu hamilnya kalau belum lahir seperti itu ya. Jadi dia harus bisa merasakan gerakan anaknya apakah masih baik atau belum ya. Kemudian kalau dia bisa melakukan pemeriksaan USG, itulah yang kita lakukan. Lihat air ketubannya, lihat fungsi plasentanya, atau lihat keadaan bayi secara umum. Sampai ada pemeriksaan lain untuk memantau keadaan kesehatan janin ya, melalui pemeriksaan kardiotomografi namanya, untuk melihat apakah dia pola denyut jantungnya bagaimana, gerak bayi di dalam bagaimana. Nah itu yang bisa dilihat apakah keadaan atau kondisi bayi saat ini yang kita curigai itu hamil lewat waktu itu masih bagus, artinya masih bisa ditunggu ya untuk sekian hari lagi atau 2 minggu kemudian, atau misalnya kita harus lahirkan dia segera dengan induksi persalinan seperti itu. Nah ini yang harus menjadi perhatian pada ibu-ibu yang mencurigai atau dicurigai kehamilan lewat waktu. Nah menjadi perhatian, kita harus melihat kondisi ibunya, kondisi bayinya ya, termasuk air ketuban di situ, sehingga nanti output atau kelahiran bayi ini akan tetap baik ya walaupun dia hamil lewat waktu. Ini yang perlu kita perhatikan.